Selamat datang di Jabusi Hall. Bagi para pelancong yang singgah ke kota Siantar, Jabusi Hall adalah tempat berlibur, belajar, dan berbagi. Begitu nyampe di Jabusi Hall yang kita suguhkan adalah suasana Batak seperti itu. Misalnya lagi berkunjung anytime gitu, melihat lagi ada belajar aksara Batak, melihat lagi ada belajar musik dan tari Batak. Kapanpun wisatawan atau tamu yang datang ke Jabusi Hall, mereka sudah pasti bisa mengalami pengalaman Batak yang mereka inginkan. Jabusi Hall memberikan sebuah pengalaman yang tak akan saya lupa. Menikmati secangkir kopi dan sepotong roti bakar di kedai legendaris ini menjadi tradisi yang tidak pernah saya lewatkan setiap kali berkunjung ke kota Siantar, pemirsa. Namun kali ini saya ingin mencari petualangan baru serta unik di kota Pematang Siantar. Mirip seperti kota Medan yang majemuk, kota yang terkenal dengan ikon becak motornya ini juga menjadi rumah bagi beragam suku, ras, agama, dan budaya. Siapa sangka, bagian kota yang lebih hijau dan asri menawarkan sebuah pengalaman mengenal, menikmati, dan mencintai budaya Batak. Selamat datang di Jabusi Hall. Bagi para pelancong yang singgah ke kota Siantar, Jabusi Hall adalah tempat berlibur, belajar, dan berbagi. Bang Denny. Halo, apa kabar? Terima kasih loh udah datang ke Jabusi Hall. Terima kasih kalian, terima kasih Bang. Sama-sama. Seperti begitu. ini udah terakhir kan 2018. Betul. Bang, how's life so far? Ya banyak progres, banyak banyak perkembangan meskipun setelah COVID ya. Iya, pandemi. Survive di masa COVID sangat tidak mudah tentunya, tapi ya kita boleh dikasih kesempatan masih bisa berdiri berprogres sampai saat ini itu udah luar biasa banget. Bang Daniel, Ya. ini 2023 setelah pandemi kan, Betul. ada banyak kegiatan seperti yang aku lihat di Jabusi Hall. Apa Ya. aja Bang sekarang yang jadi fokus? Kalau untuk value-nya sebenarnya tetap sama ya dari awal Jabusi Hall sampai mau 7 tahun saat ini. Jadi kita konsentrasinya di budaya, pelestarian lingkungan, dan kesehatan mental gitu. Nah cuma memang di Jabusi Hall yang sekarang value-value dari ketiga Jabusi Hall itu lebih komplit ya, lebih banyak juga masyarakat yang bisa dilibatkan karena kebetulan Jabusi Hall juga berada di pemukiman masyarakat. Misalnya kalau untuk budaya nih kita ada paket belajar aksara Batak, paket belajar tari, kemudian paket belajar masak makanan Batak, dan juga ada paket belajar tenun ulos. Dan setiap pengajarnya itu adalah masyarakat setempat yang punya kapasitas di semua bidang tersebut gitu. Kemudian untuk pelestarian lingkungan kita ada bikin semacam bank sampah, bagaimana kita pelan-pelan dimulai dari Jabusi Hall sendiri menerapkan zero waste ya. Jadi semua sampah bisa kita kita olah kembali sehingga memiliki nilai ekonomi juga dan bisa dijadikan sesuatu yang lebih punya manfaat seperti itu. Organik maupun non organik gitu. Betul, ya. Nah, pelan-pelan dari diri kita sendiri, kemudian dari masyarakat setempat kita
ajak untuk boleh mengolah sampah sendiri dulu gitu loh, baru bisa menyebar dan lebih luas lagi seperti itu. Yang kesehatan mental gimana Bang? Itu tertarik juga kan karena satu poin penting juga tuh yang perlu diinin. Ya betul sekali. Jadi memang ternyata setelah dijalanin ya, perlu penting sekali untuk bisa menerapkan pelestarian budaya, menerapkan pelestarian lingkungan dengan mental yang sehat. Dengan Gitu, yang baik. benar gitu. Jadi susah tampaknya ketika mental kita tidak baik-baik saja untuk bisa diajak dalam pelestarian budaya dan lingkungan. Jadi kita melakukan pelatihan, pendampingan ke desa-desa, ke warga-warga seperti itu untuk boleh kita sama-sama satu visi, satu pemahaman dalam pelestarian budaya dan lingkungan tersebut gitu. Penting sehat secara mental dulu gitu. Sebagai putra Batak, Bang Daniel ingin berkontribusi mengembangkan potensi wisata kota Siantar dan kawasan sekitarnya seperti Danau Toba. Inovasi mempromosikan Siantar lewat Jabusi Hall telah membawa Bang Daniel diundang menjadi pembicara di berbagai seminar dan lokakarya. Nah, ini ada Jan yang ngajar. Halo Jen. Ini ada Nanda Lela juga yang sedang pengen belajar aksara Batak. Boleh, silakan. Baik, di sini teman-teman kita akan belajar aksara Batak. Nah, di aksara Batak itu ada indung nisurat dan anak nisurat. Di mana indung nisurat ini ada 19 huruf. Nah, indung nisurat ini sebagai kata dasar. Kalau anak nisurat ini sebagai kata pengganti. Kita yang pertama itu... Saya seperti dibawa ke masa SMP di Balige ketika aksara Batak adalah pelajaran muatan lokal yang kami punya pemirsa. Dalam aksara Batak ada yang namanya inani surat atau huruf utama dan anak nisurat atau huruf turunan. Ini salah cara membacanya. Bagi saya mempelajarinya cukup sulit, tetapi ada sebuah kebanggaan ketika berhasil menulis dalam aksara Batak. Di beberapa daerah di Sumatera Utara yang memakai bahasa Batak, aksara Batak masih masuk dalam kurikulum muatan lokal. Saya kagum pada anak muda seperti Jan Samosir yang memahami budayanya, serta tidak malu membagikan kearifan lokal ini kepada wisatawan yang berkunjung di Jabusi Hall. Sambil menikmati liburan dengan nuansa khas budaya Batak, pengunjung juga diajak menjadi sukarelawan selama mereka berada di Jabusi Hall. Disinilah konsep berbagi itu terwujud. Bentuknya boleh apa saja pemirsa. Ada yang menyumbang buku, ada juga wisatawan asing yang mengajar anak-anak setempat belajar bahasa Inggris. Wah, asik sekali ya pemirsa. Berlibur sekaligus berbagi ilmu kepada masyarakat lokal. Kita lagi di tempat Bang Bob. Horas Bang, salam kenal Bang. Kali ini Bang Daniel mengajak saya bertemu dengan warga yang terlibat dalam program Jabusi Hall. Kebetulan ia adalah seorang penenun ulos Siantar. Sudah lebih dari 20 tahun Bang Bob Mori Damanik menenun ulos. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, ia memproduksi ulos dengan ATBM atau alat tenun bukan mesin. Bang Bob bersama para penenun yang menjadi mitranya dapat menghasilkan 8 hingga 15 kain per hari. Sepasang dengan selendang, harga ulos buatannya berkisar Rp150.000.
Saya bisa bayangkan betapa antusiasnya para pengunjung apalagi wisatawan mancanegara saat melihat proses menenun seperti ini. Kasih jaraknya, senyumnya. Berlatih menari tarian tradisional adalah salah satu rutinitas yang dilakukan adik-adik di Jabusi Hall. Sebagian dari mereka adalah anak-anak dan remaja yang tinggal di desa Marihat Jaya ini. Adel dan Irma serta adik-adik di sini sudah lebih 2 tahun bergabung bersama Jabusi Hall. Biasanya sehabis pulang sekolah atau kuliah, mereka berkumpul dan latihan menari. Latihan menari. Halo. Asik ya, seru ya Bang nampaknya. Jadi sanggar di Jabusi Hall didampingi sama dilatih sama Irma dan Adel. Irma, Adel, salam kenal. Agnes. Kalau tari tortor Batak, apa Dek gerakan utamanya? Gini. Posisi toba kan Kak, di sini yang setauku sebagai pengajar sini sama anak-anak sama teman juga posisinya itu tangannya seperti ini. Oh gini. Ya, sebatas dengan dada. Jangan lewat dari dada. Baru posisi lengan dan tangannya terbuka, jangan ada Gini. seperti ini. Ya. Oke. Tangan renggang jangan, tapi dia dirapatkan Kak. Ini posisi Tangan. tangan. Baru kalau yang di toba itu Kak, kalau di Simalungun namanya kan ondok, ondok badan. Ondok. Kalau toba itu ada namanya urdot. Jadi dia tuh bedanya Simalungun Kak, Simalungun lambat sedangkan toba cepat tapi terkesan lembut. Jadi dia seperti kayak 1, 2, 3, Oh itu. 4. Iya. Namanya apa tadi? Urdot. Urdot. Saya teringat akan endek, gerakan kaki di tarian karo yang pernah saya pelajari sebelumnya pemirsa. Jika diperhatikan ada kemiripan ya antara gerakan dasar tari Batak Toba, Karo, dan Simalungun. Penyebutannya saja yang berbeda. Mari berlatih bersama pemirsa. Kali ini kami belajar tari Batak Tortor Pusuk Buhit. Menurut Adel, tarian ini berasal dari Bukit Pusuk Buhit, Pulau Samosir. Tortor kreasi ini biasanya ditampilkan di berbagai acara dan pertunjukan. Terima kasih. Jadi gimana sih kegiatan kalian gitu untuk tari? Boleh cerita? Mungkin kan Kak, pertama membangun ini, sama ini kan, otomatis kami lebih kedominan ke anak-anak sekitar Barat ini, Jabusi Hall ini Kak. Makanya kami bisa bertemu sama ini Demira, Martina, Naomi, dan teman-temannya yang lain. Karena itu ya proses belajar mungkin Kak, sama semua pasti nggak akan ada yang bisa melakukan tarian kalau belum diajarkan gitu. Mereka pun Kak pertama pemula, bener-bener belum terlalu menari gitu, paling menari kegiatan sekolah, di gereja Natal, cuma seperti itu. Tiba di sini ya puji Tuhan Kak, mereka ngikut sama kami, latihan sama kami, walaupun anak-anak pasti ada rasa malas kan Kak, main-main, HP gitu. Belum serius gitu. Iya, tapi sejauh ini kan Kak perkembangan udah hampir banyak mereka tahu tarian, jadi kayak cukup plus lah untuk mereka, Perkembangan ya, adik-adik perkembangannya. ya. Dan kami juga senang mereka ngikut dan apa yang kami ajarkan mereka terima dengan baik. Adel sekarang udah berapa banyak macam tarian yang dipelajarin sama teman-teman sini? Tarian yang kami ajarin Kak, kami pertama itu toba. Jadi yang toba itu masih tari kreasi, seperti yang toba dream oleh Vicky Sadibra, salah satu. Baru kemarin kami buat tarian ini yang pusuk buhit sama mereka. Baru ada juga Bona Jeges. Bona Jeges, Iya, aku pernah dengar. Iya pernah. Baru sama yang tari kreasi yang toba. Iya, Hatta Sopisik itu lagi yang berbisik-bisik kayak marhusip, tapi dia kreasinya tuh udah Hatta Sopisik gitu. Jadi udah banyak juga ya jenis-jenis tarian. Juga ada Kak. Tari kreasi Tulusang Bulan, Tortor Haruan Bolon. Mau ngajarkan sama mereka Tortor Somba Kak, tapi itu agak sedikit Agak sulit. sulit. Ya, Tortor Somba dari Simalungun, tapi
kami akan coba. Oke. Karena dasarnya kan dari anak-anak Iya, sampai besar nanti. Iya. Mau lihat Bang kamar homestay Jabusi Hall. Ya ini kita mau ngajak Agnes untuk melihat homestay yang ada di Jabusi Hall. Ada berapa kamar berarti sekarang Bang? Kita kamar sekarang available-nya 6, tapi untuk yang disewain itu 4. Karena 2 kamar itu kita lokasikan untuk mahasiswa yang sedang magang sama volunteer yang sedang ke Jabusi Hall. Dan itu selalu ada mereka ya? Betul, mereka selalu ada. Tapi nggak apa-apa, istilahnya kalaupun 4 kamar yang disewain dengan kapasitas maksimum 8 orang, ya. Tapi kalau ada misalnya grup lebih dari 8 orang bisa kita tutup tampung dengan bekerja sama dengan kamar-kamar dari rumah warga. Keren, dijadiin homestay juga ya rumah warga ya? Iya. Nah ini ada 3 di bawah sama ada 3 di atas, seperti itu. Bang ini umpasa bata ya? Betul, ini jadi setiap kamar kita kasih umpasa Batak, dan gak cuma di kamar sih, di pertokoan juga kita buat umpasa-umpasa Batak supaya ketika wisatawan sedang berada di sekitar Jabusi Hall, mereka bisa lihat ada beberapa umpasa dan mungkin bisa jadi teringat gitu, jadi memori bagi mereka. Dan umpasa itu kan juga khas Batak sekali ya. Betul. Punya makna yang ini, aku aja ini orang Batak, aku nggak ngerti loh Bang ini artinya. Ini aku tahu, cuman nggak semua kata aku tahu. Tapi memang umpasa ini juga bahasa Bataknya yang bahasa Batak apa namanya? Yang bahasa Batak original yang udah lama gitu. Jadi ya seperti kalau orang banyak nanya kan apa namanya? Artinya konsep Jabusi Hall ini. Nah, ini kita sudah di lantai 2. Tampaknya akan nyaman sekali menginap di homestay Jabusi Hall ya pemirsa. Tarifnya juga sangat terjangkau, mulai dari Rp150.000 per malam. Jadi kita ada untuk kalau misalnya lagi kerja atau ini ada meja. Seharian menjalani berbagai kegiatan budaya Batak bersama teman-teman di Jabusi Hall, tidak ada lelahnya pemirsa.
Namun kali ini Bang Daniel mengajak saya bersantai sejenak sambil menikmati minuman hangat khas Jabusi Hall. Apa yang akan kita masak hari ini? Kita mau masak inum sangge-sangge sama inum telang. Inum sangge-sangge Dan serai. Serai sama inum telang, bunga telang. Oke. Ini dia ya. Ya, itu kunci. Jadi inum ini apa Bang artinya? Inum itu kan sebenarnya bahasa Bataknya minum. Minum. Jadi inum sange-sange, inum telang, sama inum bisa. Nah, kebetulan memang yang tiga ini yang baru bisa tumbuh di Jabusi Hall yang bisa kita produksi jadi minuman. Terus Buat lagi. apa yang bisa di Jabusi Hall bisa kita kreasikan, kita ketahui menjadi minuman. Dan ini semuanya ditanam di lahan Jabusi Hall. Iya, Jabusi Hall. Sudah 2 tahun, Rio Simanungkalit menjadi bagian dari keluarga Jabusi Hall. Bersama Jan, Adel, Irma, dan relawan muda lainnya, mereka bertumbuh dan berproses di Jabusi Hall. Sejak awal berdiri, Bang Daniel memang berharap agar Jabusi Hall dapat menjadi wadah bagi anak muda Siantar untuk mengasah potensi dan mengaktualisasikan diri mereka. Apa aja yang udah didapat? banyak lah Kak. Pengalaman di Jabusi Hall. Banyak pengalaman Iya. yang udah didapat. Kayak ngobrol-ngobrol, kayak misalnya dulu bisa dibilang aku agak introvert orangnya. Sama kita. Satu circle kita ya Kak. Satu circle kita. Dulu kok jumpa orang baru aku agak gak terlalu suka. Nggak suka keramaian, ketemu orang gitu. Pas setelah gabung Jabusi Hall dipaksa, istilahnya gitu lah, dipaksa untuk selalu ketemu orang, jadi terbiasa jadinya. Jadi nggak terlalu Kaku, grogi gitu. Iya. Cakep ya. Wah, saatnya menyeruput Inum for Imun pemirsa. Sajian hangat yang tepat untuk melengkapi cerita hari ini. Mana untuk Rio mana ini gelasnya? Jabusi Hall memberikan sebuah pengalaman yang tak akan saya lupa. Apa yang Jabusi Hall hadirkan membawa saya masuk lebih dalam, merangkul, dan mencintai identitas budaya saya sebagai orang Batak. Namun hal yang paling mengesankan bagi saya adalah kehangatan yang saya terima dari keluarga Jabusi Hall. Seperti makna di balik nama Jabusi Hall, Rumah Rindu. Pengalaman ini memberikan benih rindu di dalam hati saya untuk kembali datang ke sini.